Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda Bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Minggu 4 September 2022. Adapun bacaan untuk inspirasi bagi kita yaitu dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perikop Injil pada hari ini bertemakan mengikuti Kristus, mengikuti dan mengutamakan Kristus. Di mana tadi pada salah satu ayat yang sangat menarik untuk kita dalami dalam perikop ini dikatakan tadi, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sekarang kalau kita bayangkan kisah perjalanan ini, Yesus sedang berjalan di depan dan di belakangnya ada banyak orang berduyun-duyun mengikutinya. Orang-orang yang mengikutinya menuju ke Yerusalem tentu memiliki harapan tertentu kepada Yesus. Sambil mengikuti Yesus, mereka menunggu harapan-harapan yang akan mereka peroleh dari Yesus. Harapan itu bermacam-macam. Ada harapan secara politis, supaya Yesus menjadi raja yang membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi.
ada yang memiliki harapan untuk kesembuhan, ada memiliki harapan supaya dapat memperoleh keselamatan, macam-macam harapan yang akan mereka peroleh daripada Yesus. Namun para muridnya sendiri belum sempat berpikir. Tentang misi gurunya ke Yerusalem. Padahal Yesus sudah memberitakan tentang Paskahnya, yaitu dalam hal ini ia menderita sampai wafat dan bangkit pada hari ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam mengikuti Yesus banyak tantangan. Salah satu adalah meninggalkan keluarga. Hal ini seperti dapat kita lihat ketika Yesus memanggil 3 orang untuk ikut Dia. Satu, meminta izin pergi dahulu menguburkan bapaknya. Yang kedua, minta pamitan dahulu kepada keluarga. Dan yang ketiga, sedih untuk tinggalkan hartanya di rumah atau di mana saja. Berbagai macam alasan untuk mengikuti Yesus. Berbagai macam alasan untuk tidak mengikuti Yesus. Tapi Tuhan Yesus tahu keluarga dan harta adalah sesuatu yang sangat dicintai dalam kehidupan manusia. Karena itu tidak gampang untuk melepaskan begitu saja. Yesus katakan mengasihi keluarga melebihi daripada mengasihi Dia itu tidak layak. Mengasihi keluarga melebihi mengasihi Dia tidak layak. Secara terang-terangan Yesus dengan tegas mengatakan kepada orang banyak, mereka yang mau ikut Dia, hal yang akan menjadi ganjalan adalah keluarga dan harta mereka. Yesus tidak alergi dengan keluarga dan materi. Dia juga punya keluarga, saudara-saudara, dan juga harta. Orang banyak diingatkan bahwa apa yang sangat mereka cintai justru itulah yang menjadi penghalang bagi mereka untuk mengikuti Yesus. Permintaan melepaskan keluarga dan harta milik tidak bermaksud menelantarkan dan menganggap itu tidak penting, melainkan melepaskan bayang-bayang kecintaan pada keluarga dan harta, karena itu sangat mengganggu konsentrasi mengikuti Kristus. Keluarga dan materi adalah anugerah Tuhan bagi kehidupan manusia, dan itu harus dipelihara, harus kita rawat, serta dipergunakan sebagaimana mestinya. Keluarga yang bahagia, yaitu yang mensyukuri semua anugerah yang Tuhan berikan, serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama. Semua yang kita miliki hanya titipan Tuhan, dan sewaktu-waktu dapat lepas dari genggaman tangan kita. Materi, harta yang berlimpah-limpah tidak menjamin kita hidup tenang dan tenteram. Begitu juga sebaliknya. Keterbatasan harta atau kemiskinan
bukan berarti hidup itu susah dan melara. Tuhan Yesus telah mencontohkan bahwa Dia telah memiskinkan dirinya sekalipun Dia kaya, sehingga dengan demikian Yesus dimuliakan oleh Bapa di surga. Kristus menjanjikan hidup bukan tanpa duri atau lautan tenang, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai dan menuntun jalan hidup kita. Mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari akan memberikan kita dan menuntun kita ke perjalanan hidup yang selalu memberikan terang kepada hati dan pikiran kita, dan kita tidak akan mengalami kejenuhan, tidak mengalami kekecewaan, dan tidak mengalami keputusasaan, karena Tuhan selalu menuntun kita. Maka kita berdoa supaya Tuhan sungguh memimpin kita, bahwa Tuhan sungguh menjadi milik kita untuk memperoleh anugerah. Kita minta tolong agar kita mau memanfaatkan semua untuk mengutamakan Tuhan dan mewujudkan dalam pelayanan kepada sesama. Semoga kita dimampukan. Amin.